Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang materi tentang limit aljabar yang X mendekati tak hingga. Ya, dari sini sebelum ke materi kita harus ingat bahwa pecahan itu yang pertama tentang kalau misalkan ada suatu bilangan jika dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Ya, sekali lagi suatu bilangan jika dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Nah, sekarang kalau suatu bilangan dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Ya, terus itu sedikit ya harus kalian ingat. Sekarang misalkan sekarang kita membahas tentang limit X mendekati tak hingga dengan soal yang bentuknya fx per gx. Ya. Limit X mendekati tak hingga yang bentuknya fx per gx gitu. Ya, ini nanti untuk cara menyelesaikannya itu bisa kita lihat dari soal. Nah, dari soal ini misalkan bentuk soalnya itu limit X mendekati tak hingga 3x kuadrat min 2x min 8 dibagi 9x kuadrat dikurangi 16. Nah, dari soal di sini untuk menyelesaikannya dengan cara biasa itu berarti semua dari soal itu dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kita lihat bahwa dari soal tersebut pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Berarti nanti semuanya dibagi x kuadrat. Ya, jadi bisa ditulis 3x kuadrat dibagi x kuadrat dikurangi 2x dibagi x kuadrat dikurangi 8 per x kuadrat. Yang bawah juga sama, 9x kuadrat dibagi x kuadrat dikurangi 16 per x kuadrat. Nah, kalau dimasukkan x-nya dimasukkan tak hingga berarti kan suatu bilangan dibagi tak hingga hasilnya nanti jadi 0. Nah, itu untuk menyederhanakan di situ. Dari yang x kuadrat per x kuadrat berarti hasilnya hilang, tinggal hanya angkanya 3. Yang 2x per x kuadrat berarti tinggal 2 per x. Nah, ingat tadi ya, 2 per tak hingga jadinya 0. 8 per x kuadratnya tak hingga berarti 8 per tak hingga jadinya 0. Nah, berarti hasilnya tinggal 3 dikurangi 0 dikurangi 0 per 9 dikurangi 0. Hasilnya 3 per 9. Disederhanakan hasilnya sama dengan 1 per 3. Nah, tuh hasilnya 1 per 3. Nah, ini didapat dari tadi ya. Pertama saya menyampaikan suatu bilangan jika dibagi tak hingga hasilnya 0. Nah, ini kita mengerjakan soal masih sama soal tersebut, tapi dengan cara yang lain, cara yang lebih cepat, lebih super kilat. Nah, di sini dari soal bisa kalian lihat pangkat tertingginya jika sama antara yang pembilang dengan penyebut sama, itu berarti jawabannya atau hasilnya itu adalah angka yang nempel di pangkat tertinggi tersebut atau namanya koefisiennya. Nah, dilihat dari soal, di situ kan ada limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 per 9x kuadrat min 16. Nah, di situ pangkat tertingginya x kuadrat ya. X kuadrat yang atas sama yang bawah. Nempel angkanya berapa? 3, yang bawah 9. Berarti hasilnya 3 per 9. Disederhanakan ketemunya 1 per 3. Nah, kan sama ya, hasilnya sama. Nah, contoh lagi misalkan ada soal seperti itu. Nah, di situ kelihatan antara pembilang sama penyebut pangkat tertingginya sama, yaitu x pangkat 5. Nah, sudah sama berarti untuk menentukan hasilnya jawabannya berarti ya 4 per 7. Gampang kan? Nah, kalian tidak usah menyelesaikan dengan cara dibagi pangkat tertinggi. Itu enggak masalah ya. Kalau memang kalian sudah tahu, ya sudah ketemu hasilnya 4 per 7 ya. Nah, sekarang contoh yang kedua ini sedikit berbeda.
sama, masih fx per gx ya, masih sama. Tapi bentuk soalnya sedikit berbeda, yaitu limit x mendekati limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat min 2x min 8 per 9x pangkat 3 dikurangi 16. Nah, ini cara biasanya masih sama, masih dengan cara dibagi pangkat tertinggi. Nah, dari yang atas berarti semua dibagi pangkat tertinggi, nanti yang bawah juga dibagi pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? Di sini kebetulan ada x pangkat 3, tapi semua dibagi x pangkat 3. Nah, setelah itu disederhanakan. Ya, yang awalnya 3x kuadrat dibagi x pangkat 3 disederhanakan berarti tinggal 3 per x, dan seterusnya sampai terakhir yang bawah 16 per x pangkat 3. Nah, kalau sudah x-nya ini diganti tak hingga, berarti kan suatu bilangan dibagi tak hingga hasilnya nanti ketemu 0 ya. Yang sudah ketemu yang bawah menyebut 9 sudah tetap 9. Berarti hasil terakhir itu ketemunya 0 dibagi 9. Nah, 0 dibagi 9 berapa? Nah, suatu bilangan 0 jika dibagi suatu bilangan berapapun hasilnya tetap ketemu 0. Nah, ini ketemu hasilnya 0 ya. Dengan cara biasa atau dibagi pangkat tertinggi hasilnya 0. Nah, sekarang kita mencoba untuk dengan cara yang sama seperti tadi ya, dengan cara bahasanya super pilak ya. Nah, ini dilihat, kalau tadi pangkat yang sama, pangkat tertinggi sama, berarti tinggal angka yang nempel di pangkat tertinggi itu hasilnya. Nah, sekarang yang kedua ini, pangkat tertingginya jika posisinya di bawah atau penyebut berarti hasilnya sama dengan 0. Nah, ini dilihat dari soal kan kelihatan, yang atas pangkat tertingginya x kuadrat, yang bawah pangkat tertingginya x pangkat 3. Berarti kan paling tinggi, paling besar, paling banyak kan x pangkat 3. Di bawah berarti hasilnya 0. Nah, contoh berikutnya. Nah, di sini juga sama. Pangkat tertinggi yang atas x pangkat 5, pangkat tertinggi yang bawah x pangkat 8. Berarti yang paling besar, paling banyak kan x pangkat 8. Berarti nanti hasilnya bisa ketemu 0. Nah, itu kan mudah ya. Mudah, yang penting diingat-ingat. Kalau sama berarti tinggal angkanya berapa per berapa gitu. Kalau pangkat tertingginya yang bawah atau penyebut berarti nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, ini sudah ada dua yang sama pangkat tertinggi yang bawah. Sekarang yang ketiga ya, masih dalam bentuk fx per gx ya. Contoh soalnya misalkan ada limit x mendekati tak hingga 3x pangkat 3 dikurangi 2x dikurangi 8 dibagi 9x kuadrat min 16. Nah, ini dengan cara biasa dibagi pangkat tertinggi. Nah, kebetulan pangkat tertingginya berapa? Atas sama yang bawah x pangkat 3. Berarti nanti semua dibagi pangkat x pangkat 3 ya. Dibagi semua. Nanti disederhanakan seperti tadi. Nah, dibagi, kalau x pangkat 3 bagi x pangkat 3 berarti coret, tinggal angkanya saja. Terus nanti yang bawah sampai ke penyebut 16 per x pangkat 3. Nah, setelah ini kamu dimasukkan x-nya ganti tak hingga, berarti nanti hasilnya kan suatu bilangan bagi tak hingga ketemunya 0. Berarti tinggal 3 dikurangi 0 dikurangi 0 dibagi 0 kurangi 0. Berarti hasil akhirnya 3 dibagi 0. 3 dibagi 0 berapa? Tadi sudah saya sampaikan di awal, suatu bilangan jika dibagi 0 itu hasilnya tak hingga ya, hasilnya tak hingga. Nah, ini dengan cara biasa dibagi pangkat tertinggi. Nah, dari soal seperti itu kelihatan ketemu jawabannya tak hingga. Sekarang kita coba dengan cara super cepat. Ya. Dengan cara super cepat ini ada karakter atau ciri yang berbeda. Ya. Dilihat di situ kalimatnya pangkat tertinggi jika posisinya di atas atau sebagai pembilang, berarti jawabannya atau hasilnya itu ketemunya tak hingga. Nah, dari soal kan kelihatan
pangkat tertinggi yang di atas, yaitu X pangkat 3. Berarti hasilnya tak hingga. Nah, sudah kelihatan. Terus contoh selanjutnya ada, nah ini kelihatan bahwa pangkat tertingginya adalah yang di atas pembilang X pangkat 9. Nah, berarti hasilnya tak hingga. Ya, paham ya? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama pangkat tertingginya sama, ada yang pangkat tertingginya di bawah, dan ada pangkat tertingginya yang di atas. Kalau sama berarti tinggal berapa per berapa yang nempel pangkat tertinggi, terus yang di bawah berarti hasilnya 0, kalau di atas berarti hasilnya tak hingga. Nah, sekarang ini coba kita selesaikan soal 5 soal ini cepat. Nah, di situ kelihatan soal pertama pangkat tertingginya sama, berarti hasilnya 12/3 sama dengan 4. Ya. Nah, sudah pertama ketemu. Sekarang berikutnya pangkat tertingginya sama lagi, berarti 12/20, berarti disederhanakan ketemu 3/5. Nah, nomor 3. Nah, dilihat pangkat tertingginya ternyata di bawah. Nah, kalau di bawah berarti kan tadi hasilnya 0 gitu. Ya, nomor 4, pangkat tertingginya kebetulan sama-sama X kuadrat. Berarti 12/-1. Nah, bisa ditulis -12 ya. Terus selanjutnya misalkan ada, nah soal ini pangkat tertingginya ternyata di atas X pangkat 4, berarti hasilnya tak hingga. Nah, sudah bisa ya, bisa cepat, bisa mengerjakan dengan benar. Nah, ini soal nomor 6, pangkat 4 sama, berarti -1/3. Nah, ya bisa ya, bisa, pasti bisa. Nah, nomor 7 misalkan ini ada, nah ini ternyata sama, X pangkat 4 sama X pangkat 4, berarti -1/-5. Min per min sama dengan plus, berarti 1/5. Jangan terkecoh dengan pangkat tertinggi di belakang atau di depan atau di tengah, itu sama saja ya. Nah, udah, terima kasih, semoga kalian paham, bisa dipahami lagi. Nanti kalau ada soal-soal coba kalian kerjakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.